Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan ceria, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur untuk penyertaan yang Engkau berikan atas kehidupan kami. Di saat ini kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan apa yang disampaikan nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema kita di renungan saat ini yaitu memperteguh iman. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus, kita bersama bersyukur di hari ini masih bisa melihat dan merasakan kehidupan yang sudah Allah berikan kepada kita. Penyertaan Tuhan nyata melalui fase-fase kehidupan manusia. Berkat dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita dapat kita terus rasakan sampai saat ini. Dari pagi sampai malam, Tuhan membimbing kita. Ia juga telah menebus dosa kita dengan kematian Kristus di kayu salib dan membimbing kita di dalam penyertaan Roh Kudus. Hal itulah yang bersama kita terima dan kita hidupi sebagai iman percaya kita. Firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-7 mengingatkan kita untuk meneguhkan iman kita dengan membangunnya dan berakar dalam Kristus. Tulisan ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose agar mereka tetap kuat mempertahankan iman mereka yang sudah dibangun dan terus mengakarkan dalam kehidupan mereka. Namun, banyak sekali tantangan yang harus dialami oleh jemaat di Kolose. Untuk mempertahankan iman tersebut, Paulus mengajak di dalam ayat selanjutnya dalam Kolose 3 ayat 5 untuk menjauhi hal-hal duniawi yang dulu sering dilakukan oleh jemaat di Kolose. Namun karena kasih-Nya Allah terhadap jemaat di Kolose, mereka menerima Kristus dalam diri mereka. Mereka sudah dikuduskan oleh Allah dalam kematian Kristus dan hidup dalam hati yang selalu mengarah kepadanya dan selalu memulihkan hati dengan rasa syukur kepada Allah. Hal ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Kolose karena dalam kehidupan jemaat Kolose pada waktu itu ada pengajaran yang tidak mengutamakan Kristus. Sehingga bagi Paulus penting sekali di bagian ini di dalam Kolose untuk mementingkan Kristus yang sudah menebus kehidupan jemaat di Kolose. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita dapat memperteguh iman kita bersama dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, kita hidup di dalam Tuhan.
kita sebagai umat Kristus, kita sudah menerima dirinya dalam hati kita. Tidak hanya sampai diterima, namun hidup di dalamnya. Dengan membangun komunikasi dengan Tuhan, di dalam doa kita, di dalam relasi kita kepada orang lain, kita selalu membangun hubungan itu. Kemudian kita juga berakar. Seperti halnya tanaman yang disiram ketika mulai kering dan layu. Kita juga sebagai umat Kristus, kita juga butuh disirami iman kita dengan firman Tuhan, dengan merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita bersama menghayati hal itu. Dan yang ketiga, kita memiliki hati yang selalu bersyukur. Jemaat Kolose diajak Paulus untuk bersyukur dalam dirinya karena Kristus sudah mendamaikan hubungan antara Allah dengan jemaat. Begitu pula kita sebagai pengikut Kristus juga hidup dalam rasa syukur dalam menghadapi kehidupan ini. Karena cinta kasih Allah yang selalu menyertai kita. Selamat menghayati, Kristus Yesus menyertai kita sekalian. Amin.